Terima kasih Prof. Mahfud, tadi menarik sekali tadi. Jadi makna Idul Fitri di tataran individu ya, yang tadi disampaikan bahwa manusia itu seharusnya suci ya, tapi kita masih harus saling memaafkan ya, karena dosa antar manusia itu memang harus dimaafkan oleh manusia yang lainnya. Dan yang menarik adalah bagian yang kedua tadi juga mengenai makna Idul Fitri di level negara, Prof ya. Ternyata bahwa negara kita itu didirikan atau jati dirinya adalah negara dengan kebersamaan, gotong royong, dan di atas Bhinneka Tunggal Ika yang memang berbagai macam tadi. Ya, ini juga dikuatkan dengan beberapa kisah dan beberapa dalil yang ada dalam Al-Quran, Prof. Ya, seperti itu. Bapak sekalian, untuk acara diskusi pada tahap yang kedua, maka kami mengundang 3 orang panelis ya untuk berdiskusi bersama. Jadi yang pertama adalah Ibu Dekan, Prof. Ova, kami mohon. Kemudian yang kedua Prof. Jufri, Bapak Ketua Senat, dan yang ketiga adalah Bapak Direktur RSUP Dr. Sarjito, Dr. Darwito. Kami mohon untuk maju ke depan. Jadi sudah kita dengarkan paparan yang menarik sekali dari Prof. Mahfud tadi. Jadi bagaimana kita mensikapi Lebaran itu di level individu, level masyarakat, dan juga di level negara. Nampaknya ini menjadi satu hal yang relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Nah, mungkin ada barangkali ada pertanyaan atau mungkin pendapat dari Prof. Jufri dulu mungkin ya. Silakan ya. Oh, tuh tambahan ya, mungkin komentar itu ya. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Ini ada hubungannya dengan penjelasan yang negara kebersamaan dan gotong royong, dan ini menjadi isu yang mungkin sekarang sedang hangat-hangatnya diuji bahwa apakah kita bisa mempertahankan negara yang memang dibentuk dari kebersamaan itu, karena ada oknum-oknum yang memang sengaja supaya kita bersama lagi. Untuk itu ada satu ya mungkin mohon pencerahan ini yang ada hubungannya dengan Al-Quran dan Pancasila. Ya. Ini Prof. Mahfud ini juga salah satu anggota yang sekarang sedang untuk Pancasila. Jadi di surat Al-Baqarah 185 itu bahwa Al-Quran ini diturunkan pada saat bulan Ramadan, dan di situ jelas sebagai petunjuk untuk orang-orang yang beriman dan sifatnya universal sebetulnya untuk kepada semua manusia. Nah, sedangkan kita hidup bernegara ini berdasarkan Pancasila. Itu sudah tadi ada hubungannya pada saat proklamasi. Nah, bagaimana menselaraskan sila-sila di Pancasila itu dengan petunjuk pada manusia yang ada di dalam Al-Quran ini. Kami sebagai seorang muslim itu bagaimana supaya ini selaras, agar tidak ada dua, seperti saya orang muslim harus mengikuti petunjuk atau petunjuk hidup di Al-Quran, tetapi saya juga hidup di Indonesia itu dengan falsafah Pancasila. Nah, ini bagaimana menselaraskan supaya hidup ini mungkin lebih bermakna, dan inilah Indonesia. Begitu Prof. Mahfud ya. Baik, terima kasih Prof.
Jufri. Ini kayak ujian disertasi saya dulu diuji diuji oleh profesor. Jadi begini Pak, kita mulai dulu dari Pancasila. Pancasila pun sudah memuat nilai-nilai universalitas atau universalisme agama itu. Misalnya kemanusiaan, ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu universal. Setiap manusia hidup itu punya kecenderungan untuk bertuhan, untuk percaya kepada sesuatu yang di luar kekuasaannya. Termasuk konon yang Stephen Hawking itu yang baru meninggal kan, dia pernah mengatakan ada sesuatu yang kita tidak tahu di balik ini. Gitu. Dia fisika, ahli fisika, tapi dia mengatakan itu. Semuanya ketika dia meninggal itu diviralkan pernyataannya. Setiap manusia punya kecenderungan itu, tetapi lalu siapa Tuhan itu? Menurut agama Islam, Tuhan itu Allah. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ketika Allah itu berfirman kepada orang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman kepadaku, bertakwalah kepada Allah. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada manusia yang belum tentu beriman kepada Allah, dia mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hai manusia, bukan orang yang beriman. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, bukan kepada. Nah, bahwa aku menjadi Tuhan sesudah kamu perbaiki, maka itulah Tuhanmu Allah. Tapi kalau tidak, ittaqu rabbakum. Itu sifat tolerannya Allah. Allah itu begitu toleran. Kalau bicara kepada orang yang banyak yang belum Islam itu, dia sebut, hai manusia, sembahlah Tuhanmu, tidak sembahlah aku Allah. Enggak. Itu ketika bicara Allah, dia khusus kepada orang yang sudah beriman. Tapi kepada manusia dia ya ayuhan nas, hai manusia. Itu sikap toleran. Itu kemanusiaan, ketuhanan. Bahwa kita punya sifat keindonesiaan itu biasa juga. Persatuan Indonesia itu kekhasan Indonesia. Itu juga bisa universal di dalam fikihnya. Karena apa? Karena di dalam fikih itu ada dalil gitu. Di dalam sebuah hadis, bangsa itu juga, bahkan Nabi juga mendirikan sebuah negara untuk satu negara yang melingkupi komunitas tertentu pada waktu itu di sana, ya, di Madinah yang kemudian diperluas. Itu karena ada dalilnya begini di dalam hadis Rasul itu disebutkan, man laisalahu ardun laisalahu tarikh. Barang siapa yang tidak punya bangsa, tidak punya tanah air, dia tidak akan punya sejarah. Wa man laisalahu tarikh laisalahu dzakir. Siapa yang tidak punya sejarah, tidak akan ada yang mengingat. Maka orang yang tidak punya negara, tidak punya bangsa itu hilang begitu saja, ditelan oleh peradaban lain. Nah, oleh sebab itu kita mendirikan negara Indonesia, inilah saya, dan itu boleh. Maka kemudian dibuatlah dalil yang merupakan istinbat saja. Dalil ini bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Hadis, tetapi istinbat dari Al-Quran dan Hadis. Dalilnya itu hubbul watan minal iman. Mencintai bangsa dan negara itu adalah bagian dari keimanan. Karena dengan kau punya bangsa dan negara merdeka, kamu bisa beribadah. Dilindungi oleh negaramu untuk beribadah. Itulah sebabnya imanmu bisa jalan. Tapi kalau kamu dijajah, seperti kamu dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, kamu tidak enak beribadah. Mau naik haji itu di tempat Pak Jufri di Madura. Kalau orang naik haji Pak di sana, ya masih ingat masih kecil. Orang mau naik haji itu sebelum berangkat tuh dibungkus mayat lalu disolati jenazah. Kenapa? Dianggap sudah mati. Ini tidak akan kembali orang. Kenapa? Karena zaman penjajahan itu orang naik haji disuruh duduk di dek kapal berbulan-bulan. Kalau mati dibuang ke laut, keluarga tidak beritahu. Sehingga timbul kebiasaan, solati dulu lah daripada nanti mati kita tidak suruh solati. Nah sekarang diterus-teruskan oleh orang yang tidak ngerti. Oh ini ajaran agama katanya. Padahal dulu itu karena terpaksa oleh Belanda itu. Kita belum punya negara, kita disuruh mati di tengah laut. Coba lihat lagi ya film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kan ada orang mau naik haji disolati dulu tuh, dibungkus gini. Kenapa? Loh kok dianggap orang mati? Dulu karena Belanda itu berpikir ini orang tidak akan kembali. Naik haji 6 bulan, panas, kapalnya kayak itu waktu itu tidak ada AC, mati di dek, dilempar ke laut, nggak disolati juga. Nah, tapi kita sekarang merdeka,
di sana ya haji, nggak usah disolati jenazah, seminggu udah pulang, 3 hari udah pulang orang umroh tuh bisa, masa disolati jenazah, dan fasilitasnya enak, hotelnya mewah gitu. Nah, itu sebabnya keselarasan nilai Pancasila dengan agama itu bahwa kita punya al-watan, punya bangsa yang merdeka, kita kelola sendiri. Lalu musyawarah itu juga universal lah, karena kita berbeda-beda, maka mengatur negaranya harus musyawarah. Lalu maqasidus syari'nya, tujuan syariah itu ada di Pancasila yang terakhir itu, keadilan sosial. Jadi semua negara apapun itu harus diperintah dalam keadilan sosial apapun bentuknya. Nah, ini saya katakan, Islam itu tidak mengajarkan bentuk negara. Islam hanya mengajarkan manusia itu hidup harus bernegara, iya. Tapi apakah bentuknya republik, kerajaan, kesultanan, emirat, parlementer, presidensil, pakai pemilu, pakai lembaga legislatif, itu urusan masing-masing. Maka negara Islam sekarang ada 57 masing-masing, dan masing-masing Islam juga. Seperti Indonesia ini masuk anggota terkemuka di dalam organisasi konferensi negara-negara Islam, OKI. Gitu. Itu Pak ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mahfud itu kakak kelas saya di UI, saya tahun 79 Prof. Hanya itu sudah kakak kelas. Saya mungkin mau bertanya Prof, karena halal bihalal itu kan tadi Prof mengatakan bahwa itu semua orang mesti harus saling memaafkan. Kalau kita halal bihalal itu kan ada tetangga yang agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Bahkan yang abangan itu ya sok-sok Islam, sok-sok kejawen, sok-sok Kristen artinya itu abangan suka-suka di harinya. Kadang-kadang juga, tapi juga minta maaf di hari Lebaran itu. Gimana Prof hukumnya tersebut? Apakah kita juga memaafkan dia? Kalau di ajaran kita Pak, kalau di ajaran Islam itu saling memberi maaf itu adalah antar manusia. Tadi Qori itu membaca siapa uiddat lil muttaqin, dijanjikan kepada orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Yang kedua wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga wal afina 'anil nas, saling memaafkan di antara manusia. Bukan wal afina 'anil muslimin, bukan anin nas. Oleh sebab itu ya kita kalau bersalah meskipun sana orang tidak Islam, kita minta maaf. Kalau sana minta maaf ya dimaafkan gitu. Soal sana punya paham lain, lah saya maafkan atau tidak itu urusan dia. Tetapi kita menyikapi pemberian dan permintaan maaf itu seperti itu antar manusia. Wal afina 'anin nas, bukan wal afina bainal muslimin, tapi antar manusia. Itu akan menyebabkan silaturahim kita jalan. Kata Nabi, kalau silaturahim itu jalan, kamu panjang umur dan banyak rezeki. Apa iya kalau silaturahim panjang umur banyak rezeki? Ya logikanya kan gampang. Kalau kita silaturahim ketemu Dokter Ova misalnya, kalau banyak silaturahim lalu kita cerita sakit ini, oh obatnya ini. Kan silaturahim lalu tahu obatnya. Syukur-syukur dibeli resep, syukur-syukur ambil ke apotek saya di sana gratis gitu. Panjang umur, banyak rezeki kan gitu. Itu arti silaturahim itu, gitu. Bukan lalu berkeliling gitu panjang umur, enggak. Tapi itu kita lita'arufu, menjadi tahu hal-hal yang kita butuhkan di dalam hidup ini sehingga rezeki kita banyak, hati kita lapang. Itu hati yang lapang itu juga bikin panjang umur dan sebagainya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Sedikit saja karena mumpung ketemu dengan seorang ahli agama tapi juga politikusnya. Nah, saya bertanya sebagai orang awam, apa tidak saling berlawanan ya antara menjadi seorang yang paham agama dengan politik? Karena politik itu bisa betul bisa salah, tergantung kepentingan. Kalau agama kan ya betul gitu. Terima kasih.
Malah yang tanya dokter malah berat ya pertanyaan ilmu politik. Jadi begini Bu, orang mengatakan politik itu kotor. Sehingga kalau orang beragama apakah itu tidak bertentangan dengan beragama. Tapi sebenarnya politik itu kotor kan sekarang. Sekarang. Ibu ngelihat sekarang nih politiknya kotor. Jual beli suara nih pilkada hari ini, nanti kan banyak berita-berita kecurangan, berita apalah hari ini, itu politik kotor. Tetapi sebenarnya politik kalau dalam arti organisasi negara itu adalah satu keharusan. Itulah sebabnya dulu Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin mengatakan begini, ad-din was-sultan tawaman. Beragama dan berpolitik itu saudara kembar. Kenapa? Karena kamu beragama kalau tidak punya kekuasaan politik negara, beragamamu akan lemah. Sedangkan kamu berpolitik tapi kau tidak berdasar agama, kamu akan dolim di dalam kekuasaan. Jadi pada dasarnya politik itu suci. Nah sekarang ini aja yang tidak suci. Maka kita sucikan, kita idul fitrikan itu tadi. Kita idul fitrikan, sucikan kembali gitu. Jadi tidak mungkin Bu kita menghindar dari politik, tidak mungkin. Bahwa berpolitik itu bernegara tidak harus ikut partai politik. Itu yang orang keliru menganggap berpolitik itu harus ikut partainya. Kalau partai itu sekarang ya partai itu ya tidak ada partai itu ya partai manusia, bukan partai Allah atau partai setan, itu tidak ada. Gini maksud saya gini. Begini, partai sekarang ini semua ada koruptornya. Artinya setan itu. Koruptor itu setan. Tapi partai sekarang itu juga ada orang baiknya. Itu Ruhullah. Nah karena partai tidak ada yang hanya baik, tapi ada koruptornya, tapi ada baiknya, maka itu bukan partai Allah, tapi juga partai setan. Bukan partai setan. Apa itu? Partai manusia. Partai manusia. Manusia itu punya dua kecenderungan tadi. Berbuat baik, Ruhullah, dan berbuat jelek, setan itu tanah kotor itu tadi. Nah, tugas kita sekarang kalau ingin bernegara dengan baik, bagaimana membersihkan politik-politik ini ya, agar menjadi suci kembali seperti kata Al-Ghazali itu tadi. Al-Ghazali itu, kalau itu Al-Ghazali mengatakan itu, ad-din wa sultan tawaman, beragama dan punya kekuasaan itu dua saudara kembar, la yatimmu ahaduhuma dunal akhar, tidak akan berjalan tuh salah satunya kalau tidak ada yang satunya. Engkau beragama kau tidak punya kekuasaan, ya seperti Belanda tadi, orang mau naik haji aja diantar untuk mati karena tidak punya kekuasaan. Tapi kalau engkau punya kekuasaan, kau tidak berdasar agama, ya seperti penjajahnya itu tadi, Belanda tadi, kejam sekali. Nah maka agama itu mau mempertemukan ini. Sehingga ada orang Katolik, orang Protestan yang bagus yang saya kenal, itu namanya Sabam Sirait. Sekarang masih hidup. Apa dia nulis buku? Politik itu suci. Karena ada orang menulis politik itu kotor, dia menulis politik itu suci bagi orang yang mau berjuang. Bung Karno mendirikan negaranya kan karena politik suci, lawan kedoliman. Nabi itu melawan Abu Jahal karena politik itu suci, lawan Abu Jahal, lawan Abu Lahab. Karena dia tidak adil terhadap kemanusiaan. Nah, jadi itu politik itu artinya bernegara, berorganisasi negara, dan kita jaga negara dengan baik. Nah sekarang tuh yang kotor partai politiknya sebenarnya, partai politik. Nah itu yang harus disucikan kembali, diruqyah kalau kata orang. Kalau orang PKI jangan diruqyah dulu di partai politik. Sudah jam 11 Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Mahfud, tadi sudah banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari talkshow pada pagi dan siang hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa Idul Fitri ini betul-betul ya benar-benar membuat manusia secara pribadi kembali suci, dan juga kita sebagai warga negara berharap bahwa negara kita juga kembali ke fitrahnya, negara yang berdasar pada gotong royong dan berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari hikmah sawalan pada pagi dan siang hari ini. Bapak sekalian, mungkin ada yang ingin berdialog, berbicara, bertanya kepada Prof. Mahfud. Oh, mungkin satu saja ya.
Boleh Prof, ada Prof Narto ya. Ya. Prof Narto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setua ini baru kali ini ada ceramah yang begitu hebat. Saya nggak bertanya, saya cuma mohon fakultas. Jadi saya tanya, direkam nggak? Katanya direkam. Rekaman itu bisa rusak, hilang. Usul saya, direkam, kalau bisa jika ada yang tulisan, nanti dibagikan itu bisa untuk pembelajaran. Jadi ini salah satu usulan yang saya pikir tidak sukar. Kalau menulisnya nanti dari rekaman itu tidak mudah, masih ada Prof Mahfud, sehingga bisa membantu dan ini untuk pembelajaran. Dan untuk fakultas kedokteran saya kira ini sangat perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Narto. Jadi saya kira ini mungkin bisa tidak lanjuti Prof ya. Nanti kita akan mencoba untuk melakukan narasi ya, menulis narasi dari, kalau nggak salah ada streamingnya ya Mas ya, ada streamingnya udah bagus di situ. Ya mudah-mudahan dari YouTube juga bisa diunduh kayaknya. Biasanya di upload ke YouTube. Jadi kalau Bapak sekalian nanti pengen melihat bisa melihat memasukkan nanti ada sawalan di FKUGM, dia akan bisa diunduh dari situ. Terima kasih Prof. Gimana Prof, ini nggak habis nanti Prof. ya karena waktunya memang sangat terbatas. Jadi tadi dari sayap utara 1, maka ya nanti maksimal dari sayap selatan 1 lagi. Ya. Tadi Dr. Zainal Mutakin. Kami persilakan Dr. Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini betul-betul pertanyaan Prof. Tadi Prof Ova, Prof Jufri, itu saya akan menguatkan sekarang. Selama ini kalau saya itu mendengarkan kiroah, itu hanya berhenti sampai tanda orang bertakwa. Tapi hari ini sangat istimewa. Mungkin karena kehadiran Prof Mahfud. Di situ disebutkan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan ini tidak berhenti di situ, lanjut lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi saya kira Prof Mahfud itu sudah melanglang buana. Fantasiru fil ard. Mohon penjelasannya Prof untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rasanya sudah penjelasan ya, bukan? Meminta penjelasan sesuatu yang sudah dijelaskan. Saya kira sudah Pak. Jadi kalau minta penjelasan tentang Indonesia maksudnya ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang secara spesifik perlu saya jelaskan karena semua sekarang serba terbuka ya. Apa terjadi hari ini sudah terberitakan hari ini. Problem-problem kemasyarakatan juga selalu muncul. Gitu. Bahwa saya, ya alhamdulillah Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk berkeliling, ya keliling Indonesia. Saya tahu situasi tentang perbedaan, saya tahu suasana kejiwaan, saya tahu kekhawatiran rakyat Indonesia tentang apa yang akan menimpa negaranya, sehingga memang kita harus bekerja bersama-sama. Nah itulah sebabnya kita bersyukur kepada kemerdekaan itu. Gini loh, dulu waktu saya kecil itu sama persis dengan yang ditulis oleh Andrea Hirata dan Fuadi di dalam novel tetraloginya itu Laskar Pelangi dan Tiga Menara itu yang Fuadi. Itu waktu saya kecil sama dengan mereka. Jadi diajari peta gitu ya.
ini saya di Madura, ini Surabaya, ini Jakarta, ini Afrika, ini New York, ini Inggris. Saya membayangkan di mana itu tempatnya. Bisa enggak saya ke sana? Nah, karena Indonesia merdeka, maka saya bisa ke sana semua. Semua yang pernah saya lihat di peta sudah saya kunjungi di seluruh dunia itu. Sehingga saya, mana kota terbesar di dunia, saya datangi. Mana kota terindah di dunia, saya datangi. Mana yang termiskin, saya juga sudah datang. Sehingga saya tahu posisi Indonesia itu ada di mana di antara berbagai persoalan masyarakat di dunia ini. Nah, kalau Indonesia, Pak, persoalannya sekarang ini sebenarnya bagaimana kita menampilkan kepemimpinan politik yang bersih. Ya, yang menimbulkan pertanyaan dan keluhan seperti Profesor Ova tadi kan karena sistem politik kita itu belum mampu menyaring orang-orang yang bersih untuk menjadi pemimpin. Pemimpin kita tuh transaksional. Ilmiahnya kata Prof. Budiono, pemimpin Indonesia itu akan menjadi tidak transaksional kalau pendapatan per kapita itu sudah mencapai 5.400. Nah, sekarang itu masih 3.900. Kira-kira perlu 3 kali pemilu lagi itu untuk bisa tidak transaksional sehingga pemimpin kita itu lebih bersih kira-kira. Nah, tetapi kita harus dari sekarang mulai di level-level yang bisa level-level yang bisa kita sentuh, mari kita sentuh. Saya akan dikritik gini, tapi mumpung Pak Jufri bicara Pancasila tadi. Jadi begini. Kan ada orang mengatakan begini, Pak, apa gunanya itu Badan Pembina Ideologi Pancasila? Apa gunanya Pancasila? Kok masih ada orang silaturahim ke istana diteriakin dengan tidak sopan. Anies dan Sandiaga Uno itu silaturahim hari raya ke Istana Bogor, mau halal bihalal, tapi ditorai oleh pendukung, wow gitu, diejek gitu. Apa gunanya Pancasila? Ditanyakan ke saya. Lalu saya tanya balik, kalau Anda melihat itu lalu menanyakan gunanya Pancasila, saya mau tanyakan ke kamu, apa gunanya Islam? Itu waktu Jarot pergi ke masjidin juga diteriak-teriakin di masjid. Apa gunanya Islam kalau begitu? Nah, oleh sebab itu, kalau ada peristiwa seperti itu, jangan dikatakan Pancasilanya yang tidak berguna, jangan dikatakan Islamnya yang tidak berguna. Itulah yang harus diperbaiki orang-orang. Kalau mau apa gunanya Islam, kok banyak orang Islam yang koruptor gitu? Masa lalu Islam tidak ada gunanya? Iya kan? Jadi cara berpikirnya kadang kalau sudah politik itu sudah tidak benar, sudah kotor, sudah maunya nyerang aja. Gitu. Maunya nyerang aja. Lalu Pak Mahfud, enak ya Pak Mahfud, gajinya 100 juta. Enak aja 100 juta. Jadi isu saya babat semua. Sudah Pak, yang sepuh-sepuh, Bapak diam aja, saya menghadapi orang-orang ini. Tapi selesaikan sekali habis isunya sudah. Ya paling kecil-kecil lah orang yang iseng gitu. Tapi kalau di tingkat kenegaraan, tidak ada partai politik, tidak ada pejabat atau orang yang punya hubungan pejabat yang membantah yang saya katakan. Mereka itu jauh lebih boros, jauh lebih besar dapatnya. Ayo, siapa yang tidak ngaku ketemu saya ini tadi kata Bu Ova, saya duduk pernah di legislatif pernah. Itu yang menyusun anggaran. Saya pernah di eksekutif. Saya pernah jadi menteri karena saya pengguna anggaran. Saya pernah di yudikatif yang mengadili orang yang main-main anggaran ini. Jadi Anda jangan sembarang nuding saya. Saya bilang, saya tahu kantong Anda berapa isinya. Saya bilang begitu. Padahal sampai hari ini gajinya, hari ini tanggal berapa nih Bu? 27 sekarang ya. Sampai hari ini gajinya belum keluar loh itu yang diributkan itu. Belum loh hari ini. Saya sengaja 2 hari lalu itu pergi ke BNI UGM. Cetak nih buku saya. Apa ada uang masuk? Karena gaji saya selalu ke situ. Nggak ada tuh uang masuk. Mana tuh yang dari BPIP yang diribut tadi tuh? Saya bilang nggak ada. Sampai hari ini loh Pak. Nggak tahu kalau besok. Nggak tahu. Tapi hari ini. Biasanya kan tidak telat begitu. Begitu jadi gitu datang uangnya. Ini enggak. Mungkin karena ribut-ribut gitu kali ditunda. Tapi enggak apa-apa. Itu Pak. Makasih Pak ya. Bapak sekalian, kalau mungkin masih ada pertanyaan, nanti setelah acara bisa langsung diskusi dengan Prof. Mahfud. Kita soalnya sudah sampai pada batas akhir waktu untuk talkshow. Prof. Mahfud.
Terima kasih sekali sudah rawuh dan juga memberikan dari hal yang positif untuk kita semuanya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, baik itu sebagai manusia, sebagai pribadi maupun sebagai warga negara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih kepada Bu Dekan, Prof. Jufri dan Dr. Herminto. Kita tutup acara talk show pada siang hari ini. Kalau ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.